Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motekan, kali ini Alia bersama dengan Bapak Yusuf, salah satu guru matematika di Bandung Barat. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah segar bugar. Gimana nih Pak kegiatannya selama bulan puasa kali ini? Gimana Pak kegiatannya sehari-hari? Ya biasa aja, rutin sebagai PNS Bapak ke sekolah gitu ya. Tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang beda dengan PNS lain karena Bapak di rumah punya kegiatan lain yang berbeda dengan teman-teman kita. Nanti kita mungkin mau yang mana yang di ininya, mau yang digalinya gitu ya. Tapi kegiatan Ramadannya ya biasa kantor aja, tarawih biasa. Cuma ada kegiatan-kegiatan khusus yang memang untuk guru lain tidak dilakukan gitu. Nah itu kegiatan-kegiatan lainnya itu apa aja nih Pak? Ya kegiatan kalau sudah pulang dari kantor, kalau di sini hampir sama mungkin ya. Karena sekarang sedang AM, saya kebagian mengawas di kelas. Biasa setelah sudah pulang, sudah selesai pulang. Nah, kemudian Bapak kegiatan di rumah karena punya kolam koi di rumah, juga alat-alat pesta. Nah, suka itu kegiatan yang beda dengan orang lain, kan orang lain mah enggak kan? Iya. Saya punya kegiatan sendiri, meskipun nanti yang umum juga dengan masyarakat di sana, taraweh atau kebagian imam. Kebetulan juga Bapak kebagian imam juga di masjid terdekat di rumah gitu. Oh jadi Bapak di rumah punya banyak peliharaan nih? Punya peliharaannya juga banyak, ikan koi. Itu kan beda dengan yang lain. Yeah. Saya kira tidak ada guru di sini yang punya ikan koi mungkin di sini. Jadi itu mungkin beda dan sangat beda dengan guru lain. Dan juga jualan juga. Jualan apa tuh Pak? Jualan koi juga. Oh jadi sembari Bapak memelihara sambil Bapak juga ngejualin gitu? Iya, ngejualin. Cuman nggak ada nakin. Jadi kalau koi itu kan beda, ikan hias bukan ikan konsumsi, jadi beda. Mungkin itu yang garis besarnya kegiatan Bapak mungkinnya mulai dari yang kantor. Kalau kantor sama dengan yang lain, mungkin kalau di rumah beda dengan yang lain. Mungkin juga yang lain ada yang di rumahnya jadi imam, ada yang enggak, itu beda mungkin ya. Pak Kamil mungkinnya yang jadi imam, Bapak juga kebagian imam gitu. Ada tadarus biasa, kalau tadarus, tapi tadarus Bapak kegiatannya biasanya setelah subuh. Jarang kalau sebelum maghrib, jarang, tapi biasanya setelah subuh. Kenapa tuh Pak setelah subuh? Kalau setelah subuh pertama kita memang saya kebiasaan tidak pernah tidur lagi setelah subuh. Dan enaknya nanti siangnya ngantuk gitu. Iya sih Pak. Itu siangnya ngantuk enak. Jadi kalau siangnya ngantuk nanti tidur siangnya meskipun sebentar juga enak gitu. Dan memang diajarkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bangun cepat, tidur cepat gitu. Dan itu menurut kesehatan mungkin sudah digali dengan ahli-ahli kesehatan, itu sangat bagus untuk kesehatan. Jadi kalau tidur setelah subuh itu pertama, apalagi udah makan jelek gitu ya. Nah itu nanti bisa nanya ke guru biologi bagaimana kalau setelah makan itu bisa apa, tidak ada kegiatan, hanya tidur bisa berbahaya. Sangat berbahaya banget ya Pak. Sangat Apalagi kan berbahaya. yang Alia tahu nih ya Pak, tidur setelah subuh itu kan bisa membuat ingatan kita tuh jadi mengurang ya Pak? Mengurang, ya. Kalau yang mengurang itu sore. Setelah asar ya Pak? Setelah asar yang bahaya sore. Setelah asar, maghrib juga jelek. Jadi yang bagus itu ya tidur itu yang malam. Siang, tapi siang juga harus mau menjelang duhur, itu yang bagus. Katanya udah banyak penelitian juga, nanti banyak itu jurnalnya yang tidur siang itu sebentar bisa meningkatkan gelombang apa itu ya. Mungkin Bapak kurang tahu tentang itu, mungkin kamu bisa search di internet bagaimana hasilnya penelitian jurnal orang lain. Bukan orang kita yang meneliti, orang kafir gitu. Bukan non muslim, bukan kafir, non muslim ya. Nah, jadi teman-teman, Pak Yusuf ini tuh meskipun guru matematika, tapi pengetahuannya tuh luas banget. Jadi kalau misalkan kita mau cerita apa bersama Pak Yusuf, ini enak banget nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut sepengetahuan Bapak nih ya Pak, keutamaan di bulan Ramadan yang Bapak rasakan itu tuh apa sih Pak? Ya, sebetulnya sesuai aja sebetulnya dengan Quran ya. Apa tujuan puasa itu? Kan lalakum tattaqun. Itu lalakum tattaqun itu apa? Supaya kamu bertakwa. Takwa itu diantaranya adalah ya takut sama yang tercipta.
Berarti kalau sudah takut sama yang pencipta, enak tuh. Apapun nanti diatur sama pencipta, jadi kita tidak sombong, kita tidak merasa merasa pintar sendiri, merasa kaya sendiri, merasa apa sendiri, jadi merasa sendiri itu nggak ada. Kalau kita merasa takut sama Allah, gitu kan. Kalau sudah takut sama Allah, pasti kita akan nurut kepada Allah, gitu. Dan satunya yang disebut dengan Islam itu adalah kepatuhan. Islam itu kan berserah diri kepada Allah. Kita takut. Tujuan puasa itu sebetulnya itu. Meskipun yang diajarkan Rasulullah itu betulnya ada tiga di puasa itu sebetulnya 3 peningkatan. Yang pertama adalah itu meningkatkan sholat. Yang ditingkatkan adalah sholat sunat. Kalau sholat fardu mah enggak kan? Iya dong. Sholat fardu tambah-tambah nggak boleh itu ya. Wah, saya lagi semangat nih, lagi imannya lagi naik nih. Jadi tambahin gitu ya? Tambahin nggak boleh. Yang ditambahin itu adalah sholat sunatnya. Itu ditambahin ada nanti tarawihnya gitu ya. Kemudian sholat sunat rawatib yang muakkadnya, yang muakkadnya, atau rawatib yang mengikuti sholat fardu gitu. Nah itu juga ditingkatkan. Banyak sekali sebetulnya ya. Kemudian itu meningkatkan sholat gitu. Kemudian meningkatkan kepekaan sosial. Karena dengan Ramadan itu banyak kepekaan sosial gitu. Contohnya kan banyak sekali di Ramadan itu banyak sekali kegiatannya. Kita harus meningkatkan sedekah jariyah dan itu meningkatkan. Berarti secara keilmuan sosialnya juga sangat tinggi sekali. Nah itu apalagi nanti diakhiri dengan kita ini harus banyak. Yang paling utama adalah sedekah jariyah. Dan diakhiri dan itu dengan zakat fitrah terakhir. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya terhadap kepekaan sosial itu sangat tinggi. Gitu. Itu mungkin garis besarnya. Nanti kalau digali lagi lebih dalam bisa yang ke khusus gitu ya. Nah itu mungkin begitu secara garis besar seperti itu. Sholat, kepekaan sosial, ya, meningkatkan sholat, kepekaan sosial dan akhirnya ke sedekah jariyah. Oh iya, kan menurut yang Alia tahu ya Pak, ada sholat sunnah yang benar-benar kayak manfaat itu tinggi banget nih Pak, yaitu sholat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh nih Pak. Betul ya, sholat subuh itu kan sebelum subuh itu kan kalau di bulan-bulan biasa kan sudah susah gitu. Paling susah. Godaannya tuh Pak, tinggi banget. Kadang-kadang 5:30 kan biasanya kita kalau malamnya gadang, jahit tugas, apalagi anak-anak sekarang nggak tahu ini ya, nggak tahu waktu. Mana tugasnya sekarang kan banyak dibantu oleh HP, oleh ya internet, jadi lebih gampang gitu. Maka enak kan nanti gampangnya. Iya sih Pak. Beda dengan zaman saya dulu harus ke perpustakaan dan sebagainya. Tapi di anak-anak sekarang lebih gampang. Jadi makanya sholat qobliyah subuh itu kan menurut Rasulullah lebih besar pahalanya ketimbang dunia ini. Dunia itu besar, tapi lebih besar katanya itu ya. Nah itu bagaimana kita menyikapinya? Artinya ya sholat qobliyah subuh itu memang semuanya. Jadi dunia itu gak ada apa-apanya gitu, dibandingkan dengan pahala sholat subuh. Itu kalau dijabarkan panjang sebetulnya ya. Orang yang sebelum subuh itu pertama secara kesehatan juga bagus. Kemudian secara rezeki juga wah jauh lebih bagus. Cek orang Sunda mana ulah beakeun ulah kapihelaannya tuh hayam nah itu istilahnya gitu. Nah itu mungkin qobliyah subuh. Yang lainnya itu masih banyak. Nanti ada di Ramadan itu Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah jadi teman-teman nih ya yang masih sholat subuh tuh masih suka males-malesan, kalian tuh harus coba nih ya Pak, mulai membiasakan sholat qobliyah subuh yang itu manfaatnya itu sangat terasa sekali ya Pak. Buat kesehatan juga banyak jurnal tentang kesehatan, tentang manfaat sebelum subuh banyak gitu. Nah selanjutnya nih Pak, kan anak zaman sekarang ini tuh punya istilah terbaru nih Pak, yaitu mokel gitu ya Pak. Nah Bapak mokel apa? Nah jadi ternyata mokel itu adalah menolak lapar Pak. Jadi mereka tuh ketika puasa tuh ada yang kalau
Ini dulu dari tuh mana bahasanya istilahnya? godin nih Pak. Oh, Godin. Jadi Godin itu mokel. iya, Oh. nah kayak gitu. Jadi ketika lagi puasa, ketika lagi panas-panasnya nih belok ke nasi padang gitu Waduh. Pak. Iya, nah suka ada yang kayak gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak nih ya Pak, tips and triknya apalagi kan sekarang lagi kemarau nih ya Pak, lagi panas banget nih cuaca. Jadi tips and triknya menjaga kesehatan, menjaga keimanan gitu ya Pak, Oh, biar kita keimanan tuh gitu ya. kuat gitu ya Pak dalam puasa itu gimana sih Pak? Bapak punya tips and triknya tersendiri dari Pak? Dari Rasulullah aja. Ya, dari Rasulullah itu jelas bahwa awal wajib adalah insani, ma'rifatani dari istiqomah. Itu adalah pertamanya itu. Jadi kalau kita bahwa yang paling awal, yang paling utama buat manusia, yang pertama buat manusia itu adalah mengenal Tuhannya. Nah makanya jangan dulu belajar sholatnya dulu, tapi belajar tentang tauhid dulu. Maka tauhid itu yang pertama. Kalau sudah tauhidnya terkendali, nanti kita akan terkendali semua. Maka yang disebut dengan, jadi yang wajib pertama buat manusia itu adalah bagaimana makrifat kepada Allah. Atau kalau bahasa tauhidnya apa ya? Bahasa tauhidnya meng'arafa nafsahu, arafa rabbuhu, itu siapa yang tahu dirinya maka akan tahu tentang Tuhannya. Jadi orang itu diciptakan ayat mungkelekan itu ini produk siapa nih? Nah, ada yang mencipta, dan yang menciptanya ada boneka yang dari Cina yang bagus masih kalah dengan kita. Nah kalau berarti kita meyakini bahwa kita ini diciptakan, maka kita harus taat dan patuh terhadap pencipta. Nah itu yang biasanya kita kan belajarnya begitu dari kecil itu, sama saya juga begitu. Puasa kayak diburuhan, gitu kan, begitu. Sholat, untuk sholat, asup neraka kan ditakut-takut begitu. Jadi harusnya mengenal dulu siapa kamu ini, kenapa kamu ini diciptakan. Tapi memang susah ya. Iya. Susah. Memang susah itu mengenal diri sendiri, itu susah. Mengenal tentang bagaimana mengakui bahwa diri kita itu diciptakan. Itu susah. Itu perlu pembelajaran, Jadi kemanapun kita ada perintah apapun dari Yang Maha Kuasa, mau puasa apapun juga, kalau kita, oh saya ini diciptakan, kalau diciptakan itu yang mencipta. Itu yang menjadi susahnya. Itu mungkin itu sebagian kecil lah, tapi memang sangat susah untuk anak-anak muda sekarang. Kita tadi pertanyaannya kan gitu kan. Jadi untuk anak-anak muda sekarang triknya seperti apa supaya itu? Ya jelas kita harus bagaimana banyak bergaul dengan orang-orang yang mengetahui tentang bagaimana mengetahui Tuhan. Ya itu dengan kajian, gitu ya. Karena bagaimanapun orang itu akan terkena habit itu pembiasaan. Jadi kalau orang sering gaul dengan ini, maka mindsetnya juga banyak yang begini. Makanya kita harus jangan sampai salah pergaulan, gitu ya. Meskipun itu susah. Ya kenapa susah? Susah banget. Kenapa susah? Karena iblis itu lagi bekerja, setan itu lagi bekerja. Jadi fungsinya setan atau kerjaan setannya itu lagi begini. Kan setan tugasnya menjerumuskan anak-anak. Udah jadi itu perjanjian dengan Allah kan. Kita belum pernah komunikasi dengan Allah, iblis belum pernah berkomunikasi dengan Allah. Perjanjian ketika sujud kan langsung ini langsung menjawab, saya nggak mau sujud katanya. Apa? Diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api, saya lebih bagus dong kali. Nah itu kan, maka iblis itu atau setan itu kerjanya begitu. Jadi menghalalkan. Nah, jadi Pak, memang berarti yang harus pertama yang harus ditambah itu adalah keimanannya. Keimanan kita, dulu. ya, Pak. Bagaimana menciptakan keimanan? Harus banyak gaul dengan orang-orang yang Baik. orang yang baik. Yang Atau bisa kalau bahasa belajar. Qur'annya apa? Kan di Fatihah begitu. Di Fatihah kan begitu. Di Fatihah itu Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Berarti kita bersandar kepada orang-orang itu. Siapa? Ya para ulama sampai kepada anbiya. Jelas kita itu jangan salah pergaulan. Tapi itu memang sulit untuk anak-anak muda. Untuk umuran saya sih sebetulnya tidak terlalu, karena memang udah masa umur istilahnya bau buis bau tanah lah kan. Tapi untuk anak muda kan susah. Untuk anak muda susah. Nah kita bagaimana? Ya itu sering kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kayak pesantren, kemudian di
sekolah, sering masuk sekolah. Kalau sering masuk sekolah, sering ngaji dan sebagainya, insya Allah lama-lama dia akan terbiasa habitnya seperti yang diajarkan oleh guru. Tapi awas, harus bersanad, harus gurunya jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri susah. Ya, Rasulullah aja ketika ditanya oleh umatnya langsung ke Allah, minta wahyu petunjuk, turunlah ayat gitu. Rasulullah itu adalah manusia paling sakti selabunya lah gitu ya. Nah itu sudah jelas. Kalau ada pertanyaan dari umatnya, akan meminta kepada Allah. Kita juga jangan meskipun kita pintar dan sebagainya, kita harus tetap berguru bersama. Itu yang paling siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang setelah diberi nikmat. Jadi jalannya itu mana yang setelah diberi nikmat. Tapi ghairil maghdubi alaihim. Sebetulnya di dalam Fatihah itu berat kan? Ya. Bukan orang-orang yang telah ghairil maghdubi yang sudah benci. Nah, seperti itu. Mungkin ini terlalu formal juga, tapi biasanya itu adalah tetap. Maka dari kecil kita sudah diajarkan tahu. Kita dari kecil pernah tak kecil ya? Pernah kecil. Belajar kecil di TK gimana? Main. Tapi ada yang dimasukin sama gurunya gimana tentang keimanan, pernah nggak? Kalau misalkan waktu TK sih ya, kalau Alia sih mungkin lebih mengenal Allah gitu. Oh Allah tuh baik, kita gitu memberikan dakwah. Tapi nggak ada kelihatan. Iya, kita kan selalu waktu kecil harus objektif. Iya, Allah tuh siapa sih? Di mana gitu kan? Ya kita kan nggak tahu nih Allah tuh sebenarnya apa dan kenapa kita harus mengimani gitu kan, kayak gitu. Itu memang dari kecil sudah diajarkan, pertama lu tahu itu. Tapi biasanya juga di kita itu diajarkan itu fikihnya, meskipun tidak salah sebetulnya. Jadi sholatnya dulu, padahal harusnya yang pertama adalah tauhid dulu, keimanan dulu gitu ya. Nah Pak, ya dengar-dengar Bapak nih dari kecil nih pernah pesantren ya? Pernah pesantren. Gimana nih Pak pesantrennya? Kalau pesantrennya dari kecil sih karena kebetulan Bapak juga punya pesantren orang tua dulu. Nah, kemudian kalau formalnya sih pernah pesantren ke Tasik, ke Pasung, pernah. Saya alumni di Pasung, SMA-nya di Pasung. Pesantren, tapi nggak lama sih, hanya 2 tahun aja di sana. Kemudian kuliah juga sama pernah pesantren di Al-Hidayah, sedang kuliah dulu pernah pesantren juga. Nah itu mungkin basic, karena saya sebetulnya kuliah saya dari kecil atau dari SMA juga saya senang eksak dari kecil, senang fisika, kimia, matematika dulu jadi. Tapi karena basic di pesantren ya banyak bergaul dengan orang pesantren dari kecil. Itu aja sebetulnya pernah pesantren. Nah, waktu Bapak pesantren Pak, pasti ada kan Bapak momen pesantren saat bulan Ramadan. Nah, pulang Pak. Nah, Bapak kan pesantren ya dari kecil. Terus Bapak pasti pernah nih ya kan puasa saat di pesantren. Nah, itu pengalaman apa aja sih ya? Pengalaman apa aja yang Bapak rasakan yang kayak sampai sekarang tuh masih jadi kenangan gitu soal pesantren saat puasa? Apa aja tuh Pak? Karena memang kalau di pesantren kan kegiatan Ramadan lebih padat. Saya kan termasuk yang umurnya udah gede kan, SMA dulu pesantren itu kelas 2 gitu udah pesantren. Saya sudah kepindahan kelas 1-nya di sini, pas kelas 2 kelas 3-nya sudah dulu mah kelas 3. Sekarang kan kelas 11 ya. Nah, kelas 3 itu kelas 12 kan. Gitu. Nah, itu karena kegiatan Ramadan itu padat di pesantren. Ikut juga pengajian pasaran juga ya. Dan jadwal pesantren lebih tinggi ketimbang ke sekolah gitu. Nah itu meskipun di sekolah ada pelajaran dulu di sekolah sampai jam 12:30. Sekarang bisa sempat kan? Iya. Kalau sekarang banyak karena memang full day dulu zaman depan tidak ada sampai, jadi ya, banyak kegiatan itu hampir kebanyakan, apalagi di bulan Ramadan. Nah itu yang pengalaman paling lucunya karena banyak ngantuknya mungkin ya. Bangunnya udah jam 2 itu udah pada tahajud dan sebagainya. Kalau pesantren kan dibangunin gitu kan, udah terbiasa. Sebelumnya juga kan udah dibangunin. Paling telat kan itu kesiangan subuh, bukan kesiangan matahari tapi kesiangan subuh di pesantren. Apalagi Ramadan. Nah itu kan kurang tidur. Nah itu ceritanya itu kan suka berjejer di depan kamar mandi. Kamar mandinya remaja. Santrinya kurang lebih dulu ada 4.000-an gitu.
Nah saya kebagian ya bagian laki-laki di sana, perempuan kan beda, nggak bisa masuk ke komplek perempuan. Nah banyak teman saya itu ada yang apa namanya iseng gitu ya, karena ngantri. Ini bawa. Oh nyantar mandi ya Pak? Jadi nunggu kan untuk kegiatan pagi ke sekolah itu, nah itu apa ngantri dulu gitu. Nah saya kan bawa alat mandi nih, masukin ke apa? Gayung. Nah, gitu. Andre begini di depan. Tapi kalau terlalu ngantuk, saya jadi tidur. Nah itu pas dibangun itu sama dulu Pak Rois ya. Rois itu ya salah satu apa orang yang paling apa istilah kalau pesantren apa ya? Ya Rois gitu ya, yang di Pikolot gitu ya. Sup bangun, udah tidur. Jadi teman kita itu ketika udah keluar masuk, dilewati aja, tidak dibangunin gitu. Sampai saya jadi sholat subuhnya itu jadi siang, jadi siang gitu. Ya ternyata dilewat. Padahal teman kita itu nakal, terusnya masuk bangun. Kamu bagian mandi sekarang juga dilewatin aja. Jadi diisengin gitu diisengin, ya Pak? Sampai ya itu dibanguninnya sama itu orang santrinya sama Roisnya. Ini kenapa masih tidur? Kamu itu siang nih. Jadi apa kalau usoli pada subrang nanti. Nah, itu yang jadi karena siang itu. Banget ya. Siang banget karena udah belum mandi lagi itu sampai itu kacau gitu. Jadi setelah subuhnya nggak bener itu. Jadi jangan diikuti itu. Jadi setelah subuhnya udah keluar matahari gitu, jadi nggak enak. Itu sama teman-temannya langsung sama bapak ini nggak sama bapak kayak dimarahin. Mereka tengah hudangkeun gitu. Iya pasti. Tapi kan orang lainnya cuma ketawa-ketawa aja. Wah si Yusuf lucu, rame gitu ya. Itu begitu. Jadi, nah itu yang cerita yang itu paling konyol itu begitu. Kemudian ada satu lagi yang ini. Apa itu? Kalau di pesantren itu kan identik dengan apa namanya kan satu kamar itu seumuran, jadi kita itu pada malas beres-beres, pingin apa nyuruh ini nyuruh itu ya, sok-sokan gitu. Kayaknya kurang bersih. Nah itu kenapa di pesantren itu ada istilah apa bulu apa dulu. Saya dulu pernah ini karena apa bisu itu nama sih bahasa Indonesia. Nah itu ya bisul pokoknya gitu ya. Nah itu begitu. Kan dulu mah peja di sekolah itu ya sama gitu. Sampai terpikat ngantuk juga sama kata kegiatan banyak kegiatan banget. Dan dulu mah nggak pakai kursi begini. Jadi bangku itu dipanjang dua orang gitu bang. Nah karena saya sakit di sini, jadi ujung nanti ketupan gitu. Teman yang paling cantik sekelas saya itu iseng gitu. Nah itu begitu. Cup. Nah, itu kasih tahu. Nah itu begitu. Dan udah tahu sama teman itu adalah bisul gitu. Jadi teman-teman yang lain juga jadi iseng. Makin iseng gitu ya. Di jalan teh. So kemana lagi? Aduh gitu. Wah itu kebayang sih Pak. Itu lagi puasa. Jadi dikerjain sama teman-teman itu aja sebetulnya. Jadi banyak tidur di kelas juga. Dibanguninnya kita aja. Jadi kebisulnya supaya bangun gitu. Kalau digininya kan nggak bangun. Nah itu mungkin di pesantren yang iseng-iseng aja. Tapi itu mengenang sampai sekarang. Banyak sebetulnya ada, ya, tapi yang kurang baik yang satu yang baik. Itu yang mungkin ya itu begitu ya. Jadi tadi dibangun itu yang kedua itu. Jadi itu tuh momen seru ketika di pesantren. Karena memang ngantuk banget. Tapi seneng ya. Dari zaman dulu memang ngantuk juga apalah itu. Tapi seneng aja gitu. Apalagi kan Pak di pesantren tuh banyak ngajinya gitu ya Pak. Ada ngajinya. Jadi banyak kegiatan ngajinya karena apalagi Ramadan kan lebih tingkatkan lagi ya. Jumlah frekuensi pengajiannya lebih banyak. Makanya banyak ngantuknya. Itu yang ya pengalaman yang lucu seperti itu ya. Nah Pak di pesantren ya Pak, pasti kan Bapak di kelas itu ada anak ceweknya nggak Pak? Ada banyak. Nah itu ada nggak sih Pak cewek yang Bapak sempat taksir gitu nih di pesantren? Banyak. Boleh tuh Pak diceritain gimana tuh ceritanya? Ya, banyak. Jadi pusingnya saya begitu dulu itu. Jadi perempuan yang saya suka itu kebanyakannya itu lebih pintar dari saya. Itu yang bingungnya, tapi cantik gitu. Jadi orang tercantik sekelas itu orang terpintarnya. Itu yang jadi bingung. Nah, itu susah ya. Jadi nggak berani. Iya. Nggak berani. Kalau ketemu sekarang juga reuni suka diketawain ya. Karena sempat suka ya.
Ada pernah bawa ke orangnya itu gitu. Tapi sekarang sudah ini kan udah ada nenek udah punya cucu, jadi candaannya bisa macam-macam ya. Pokoknya masih ribuli lah. Udah Nginget-nginget lagi waktu itu ya Pak. Ya sekarang udah tidak cantik lagi dah. Ya udah malahan lebih mudaan kaya. Ibu cepet jadi ini cepet gitu. Ya tahu saya juga banyak udah punya, jadi semuanya teman saya sekelas itu semuanya hampir sudah punya cucu semuanya ya. Bapak udah punya cucu belum nih? Belum, laki-laki mah belum karena saya telat ya nikahnya itu begitu pasti ada lah. Justru yang jadi bingungnya itu yang paling cantik yang paling jadi yang paling nggak berani gitu nggak berani tapi dia tahu. Oh dia tahu? Jadi suka disengin aja gitu ya kan dia lebih dewasa mungkin kalau perempuan itu lebih dewasa jadi dianggap adik saja. Begitulah ada lucu-lucuan begitu banyak ada juga nanti ada banyak di pesantren itu lucu-lucuan banyak. Nah itu jadi saya kurang suka sih kalau kepada yang biasa-biasa jadi begitu yang harus yang cantik ya. Jadi kalau nggak cantik nggak seru gitu. Apalagi nih ya Pak, sekarang tuh kan ini Alia jadi ngebahasnya soal pernikahan ya Pak, karena tadi Bapak ngebahas pernikahan jadi Alia sedikit ke pernikahan. Kan sekarang tuh Pak banyak ya Pak kasus-kasus seperti KDRT yang kayak gitu. Nah itu kan berarti artinya kita tuh harus memilih perempuan itu atau laki-laki itu sesuai dengan kualitas gitu ya Pak. Iya. Jadi jangan asal oh dia cantik nih gitu. Jadi kayak oh ini jadi bisa. Iya. Padahal kan kita nggak tahu nih apa dia tuh gimana gitu. Aslinya seperti itu. Tapi tetap kita sehebat-hebatnya pun juga manusia ya akhirnya harus ada pertolongan Allah juga karena juga kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini hanya berusaha saja sebetulnya maka Allah nanti mengkondisikan dengan hukum-hukum kauni Allah nah, sebetulnya seperti itu. Jadi bagaimana kita berusaha yang mendapatkan begini tapi Allah itu sebetulnya ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang lebih baik daripada kemauan kita kan itu harus diyakini bahwa yang namanya usaha manusia itu hanya usaha tapi yang tetap menentukan itu adalah Allah SWT. Nah untuk apa tadi mana nih itunya memilih ya memilih itu ya tetap kita ada dari Nabi bahwa orang itu mendapatkan pasangannya itu sesuai dengan kitanya sebetulnya tetap aja kalau kita nggak benar pasti mendapatkan pasangan juga yang nggak benar sebetulnya itu kan juga kita kan juga malu itu mah benar kurang tuh benar heran. Oh iya. Pasti malu mendekatinya juga. Kan ada istilahnya gitu ya Pak, jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Itu begitu bagus juga itu ya. Wah seru banget nih ya Pak ngobrol-ngobrolnya tadi. Nah mungkin kayaknya sampai sini aja nih Pak. Sedih banget nih padahal lagi seru-serunya banget nih ya Pak ngobrol. Masih banyak. Nanti juga banyak guru-guru lain yang pengalaman. Nah iya jadi ya teman-teman kalian harus pantengin aja nih terus. Karena selanjutnya kita bakal ada mengundang guru-guru lain sama rekan-rekan kita juga. Nah jadi tetap pantengin kita ya. Oke Pak, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga puasanya Bapak lancar. Amin. Disehatkan ya semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.